dihitung, aku butuh 111 tahun untuk bangun rumah ya. Ada netizen yang komentar kayak gini. Pulang aja bang ke Indonesia. Semua juga pengen. Ya? Ya Puan. Kenapa kamu nangis? Kalau bekerja di Indonesia mungkin butuh 111 tahun. Itulah yang diungkapkan oleh pekerja buruh sawit daripada Indonesia ketika merantau di Malaysia. Yang dimana kalau bekerja di kampung ya memang seperti itu sahabatku semua. Kadang-kadang kalau kita teringinkan sesuatu itu agak sulit sekali. Bahkan kadang-kadang sampai-sampai kalau orang Indonesia bercerita kerja di Malaysia, netizen ada yang komen toksik, pulang saja bang, nggak usah merantau di Malaysia. Di Indonesia pekerjaan juga banyak. Tapi kadang-kadang kita kalau disadarkan dengan fakta, kadang-kadang ya itulah namanya orang banyak ya kan. Ada yang setuju, ada pula yang tidak setuju. Di Malaysia jadi buruh tani bisa bangun rumah. Kok bisa? Padahal hanya seorang buruh tani. Mungkinkah kalau di kampung jadi buruh tani bisa bangun rumah? Mungkin bisa, tapi memerlukan waktu yang sangat panjang sekali dan tentunya sangat lama sekali. Apalagi kalau kita tinggal di kampung pedalaman yang dimana satu hari bekerja kadang-kadang habis untuk makan, sama sekali tidak menyisakan untuk ditabung. Berbeda cerita dengan kalau kita, kok berbeda cerita dengan sih? Berbeda cerita kalau kita merantau di negara tetangga, contohnya di Malaysia, yang dimana kebanyakan orang Indonesia kalau bekerja di Malaysia jadi buruh di kebun, jadi pembantu rumah tangga, jadi pekerja bangunan. Tapi bagi mereka, meskipun pekerjaan tersebut dibilang agak kasar, dan ada juga kadang-kadang netizen yang berkomentar, jauh-jauh ke Malaysia cuma jadi tukang kebun. Jauh-jauh ke Malaysia cuma jadi tukang bangunan. Jauh-jauh ke Malaysia cuma jadi buruh rumah tangga. Tapi sahabatku semua, di sebalik itu semua, mereka mendapatkan hasil yang berbeda. Meskipun kadang-kadang dicemooh, meskipun kadang-kadang diremehkan. Bahkan waktu pertama kali saya datang ke Malaysia, waktu mau berangkat pertama kali datang ke Malaysia, saya sendiri juga sempat diremehkan oleh teman saya, oleh tetangga. Cari uang saja kok jauh-jauh sampai ke sana. Memangnya di sini nggak ada uang, di sini nggak ada rezeki. Padahal setiap orang itu punya jalan cerita masing-masing dan punya proses masing-masing. Kalaulah memang di negara sendiri, misal kata menabung sulit, ya mau nggak mau kita harus merantau. Dan inilah sederetan atau sekilas cerita daripada orang Indonesia yang merantau ke Malaysia. Bahkan kalian pasti akan terkejut melihat perjuangan mbak-mbak atau kakak-kakak daripada Indonesia rela jauh dari kampung halaman bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Tapi ternyata diperlakukan seperti ini. Dan sampai-sampai kadang-kadang ada ibu-ibu yang merantau ke Malaysia jadi pembantu rumah tangga, itu juga banyak. Inilah untuk sahabat-sahabatku semua, mungkin kalau kalian punya ibu, punya saudara merantau di negara tetangga, doakan yang terbaik. Mereka adalah pejuang keluarga yang sangat luar biasa. Demi ekonomi di kampung berubah, mereka lakukan segalanya, termasuk merantau ke negara tetangga di Malaysia. Dengan catatan kalau merantau harus resmi. Kita langsung simak video sekilas cerita para perantau yang bekerja di Malaysia. Ada netizen yang komentar kayak gini. Pulang aja bang ke Indonesia. Semua juga pengen hidup di kampung sendiri, di negeri sendiri. Tapi mau kerja apa di kampung sendiri? Kerja di kampung sendiri gajinya misalkan 120. Lah, dipotong rokok aja udah surya udah 27.000, udah tinggal berapa? Betul Belum sekali, Bang. dipotong bensin. Jadi pemasukan sama pengeluaran tuh jadi nggak seimbang kalau kerja di kampung itu. Emang kenyataannya kayak gitu. Gaji kernet bangunan di Malaysia berapa ya? 120 aja. Lagi ngapain nih mas? Ini lagi mau campur semen ini. Ini buat tukang ya? Untuk pemasangan keramik. Oh, ini mas ini posisinya apa ini? Kernet? Kene. Oh kernet ya? Saya kene. Ini kalau boleh tahu mas, Tukang. ini kerjanya harian apa bulanan nih? Kalau ini harian. Biasa kene ini kan harian. Harian ya? Jarang ada yang borongan kalau kene. Iya emang.
Kalau boleh tahu mas berapa gaji satu hari nih untuk kernet? Gaji kena ya 120 aja. 120? Hmm. Lumayan mas ya. Ya alhamdulillah lumayan. Kalau gaji mingguan apa bulanan? Pas seminggu sekali apa sebulan sekali gitu? Gaji seminggu sekali. Biasa kalau kerja bangunan kan gajinya seminggu sekali. Oh gitu mas ya? Iya. Oke mas, terus semangat mas. Iya, selamat sore. Akhirnya setelah beberapa lama jadi kulit sawit, aku bisa bangun rumah cuy. Sebenarnya ini lagi dibangun ya, belum selesai. Seperti yang kalian lihat. Ya, emak aku yang megang kamera dengan tangan 8 skala Richternya. Seperti yang kalian lihat. Wow, rule of third banget. Dan ini katanya mau rampung cuy. 80-90% lah ya. Tergantung standar rampungnya kayak gimana sih. Soalnya ya bagi sebagian orang kata rampung mungkin adalah semua fasilitasnya lengkap. Kayak meja, mesin cuci, lemari dan sebagainya. Atau rampung dalam artian jadi tapi kosongan gitu. Dan terima kasih juga buat orang yang terlibat. Kalian sangat luar biasa. Oh ya, untuk bangun rumah ini ternyata nggak terlalu lama ya jika aku jadi kulit sawit cuy. Jadi pekerjaan jadi kulit sawit itu not bad. Malah bagus ya jika kalian mau speedrun nyari duit. Soalnya di pekerjaan aku sebelumnya itu aku hitung aku butuh 111 tahun untuk bangun rumah ya. Dan itu pun dolarnya itu masih 15.000. Dan itu aku nggak hitung inflasi. Tapi setelah jadi kulit sawit aku bisa mereduksinya jadi beberapa tahun aja. Oh ya, bagaimana perasaan aku ketika membangun rumah? Apakah bangga? Senang? Ternyata nggak sesuai pikiran aku sebelumnya cuy. Aku pikir setelah aku bisa bangun rumah, aku bakal seneng gitu, kegirangan, bangga gitu. Ternyata ya senengnya itu ya biasa aja, bangganya itu ya biasa aja kayak ya udah gitu cuy. Soalnya aku pikir aku kerja dan kerjanya berat banget ya seperti yang kalian tahu, kerja sawit. Dan setelah beberapa lama dan bisa bangun rumah, letak miracle-nya itu di mana cuy? Jadi kayak sesuatu hal yang wajar jadinya. Kalau masa air terus mendidih ya wajar kan. Jadi ya kayak gitu pikiran aku. Ya mungkin udah umur ya cuy. Gara-gara bercerita tentang kerja di Malaysia, abang-abangnya mas-masnya daripada Indonesia ini sampai disuruh pulang netizen Indonesia. Terus kemudian ada salah satu TKI yang bekerja di Malaysia sebagai kerja buruh kebun sawit menceritakan pengalamannya sebelum kerja merantau di Malaysia, dan beliau berumpama duduk di kampung di Indonesia sendiri, misal kata teringin nak bangun rumah, ternyata memerlukan waktu ratusan tahun. Tapi setelah merantau di Malaysia, segalanya berubah. Ya, memang kebanyakan orang Indonesia kalau merantau di Malaysia itu teringin nak punya rumah sendiri. Alhamdulillah ikut tumpang bahagia untuk masnya sukses selalu meskipun hanya sebagai kerja buruh sawit. Tapi beda jauh antara kerja jadi buruh tani di negara orang dengan di negara sendiri. Tidak habis sampai di sini saja sahabat semua. Inilah kisah-kisah menarik tentang orang Indonesia ketika merantau di Malaysia. Yang mungkin kadang-kadang sampai-sampai dibilang, kenapa sih orang Indonesia kalau merantau di Malaysia seakan-akan bangga? Coba kita berpikir lebih bijak. Mereka itu bangga karena perjuangannya yang begitu luar biasa. Kemudian akhirnya cita-citanya tercapai. Ya mungkin sekedar bangun rumah atau mungkin istilahnya bisa punya usaha sendiri. Itu termasuk salah satu hal yang sangat luar biasa bagi para perantau. Kita simak dan kita lanjut video selanjutnya. Sini. Malam ini. Apa? Allahu Akbar. Benda kau Masya datang. Allah. Allah banyak Ini baju ibunya ni. ya. Kakak saya bagi kamu berapa? 4. Ini. Saya berdapat 3, Bi. Kamu Dibagi dapat 4 hadiah, ya Allah. Satu. Cantik, Bi. Tengok sikit. Masya Allah. Diperlakukan seperti ini sahabat semua. Ibu-ibu dari Indonesia Cantik ya ni. ketika kerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia, alhamdulillah Itu yang dapat warna majikan dapat warna hijau tu. Yang sangat saya baik. warna hijau. Ikut tumpang bahagia saya sebagai orang Indonesia yang di mana Oh iya, itu punya kakaknya Bob. Tengok, merantau di Malaysia juga belasan tahun. Nanti pulang balik. Alhamdulillah dapat bos sangat baik juga. Enak, tak Cantik. panas, Bos. Bi, Masya ada Allah. 4 ni, Bi. Kamu biar betul bagi anak kamu satu. Bagi Umi. Umi, dengar ni. Ambil satu nanti. Jangan bagi ibu di kedai tuat. Masya Ini Allah. apa tak tahu saya ajak tanya. Sejadah makan tengok. Pusat, lawa. Tengok ada nama kamu ke, Bi? Ada nama. Baca lah ni apa ni? Tak tahu.
bos. Suka hati, bismillah. Ni bukan bismillah, ni nama kamu. Puan buat Sami. Oh iya. Ha. Oh, Ibu Sami. Aduh, nama sendiri pun tak tahu. Aduh, bismillah pula dah. Oh, ya. Macam mana kamu boleh dapat handbag, Bik? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Saya pun tak tahu kamu dapat apa, Bik. Ui, cuba pakai, Bik. Oh, okey, tak tahu bos. Saya tak tahu kamu dapat apa. Hmm. Hebat. Boleh balik. Masya Allah. Kamu, sayang kakak saya, Bik. Kamu kalau buat hal, Bik, memanglah kamu tembak dengan siapa gajah. Ini nama saya bos. Ya, kamu ingat apa tu? Ya Allah ya Tuhanku. Bismillah pula. Dia memang beli khas untuk kamu tu, letak nama kamu. Sampai Allahu dibagi Akbar. hadiah Terima khas. kasih sudah dibeli baju ini Untuk dari ibunya. Makkah sama kakaknya bos. Ya Allah. Biar, Oh. Saya pun tak tahu, Bik, kamu dapat sampai Dari 4, Bik. Makkah. Tapi puan pesan kan bagi anak kamu satu. biar dapat. Kamu bagi anak kamu satu. Ya, ya boleh. Kalau saya bos mana-mana yang suka itu. Ya Allah. Dah, syukurlah. Alhamdulillah. Bilang terima kasih ke kakaknya bos. dan Kamu saya- bilanglah sendiri. Iya, sudah semalam itu. Terima kasih sudah puan. Gaji dari kilang udah masuk, waktunya kita kirim duit ke Indonesia. Halo guys, shalom, welcome to mini vlog Mak Pahima. Hari ini temani aku guys pergi ke tempat pengiriman uang yang dekat dari hostelku. Perjalanan mengirim duit dari hostelku hanya membutuhkan waktu 5 menit aja guys. Nah, kusepilah tempat pengirimannya. Sebelum kita pergi ke tempat pengirimannya, temani dulu aku ngambil uang di ATM ya guys. Nah, di sini ada Masli, di samping Maslinya ada tempat ATM. Jadi aku ambil duit dulu, baru nanti tempat pengiriman uangnya. Nah, karena aku lapar, baru pulang kerja si malam, aku beli 1 pieces pau di sini. Dan singkat cerita, aku udah sampai di tempat pengiriman uangnya. Let's go, langsung kirim duitnya. Nah, ini aku kirim duitnya dulu, gajiku bulan ini guys, untuk aku simpan di rekening Indonesiaku. Jadi guys, aku ngirim duit itu setiap bulan ya, nggak mau berbulan-bulan seperti kemarin-kemarinnya. Dikarenakan kalau setiap bulan kita ngirimnya lebih enak aja guys, lebih tersimpan uangnya. Karena kalau misalkan duit itu ada di rekening Malaysiaku guys, banyak kali godaannya, iya kan? Belum nanti lagi dari Shopee, dari TikTok ya kan, banyak kali godaannya mau cekot-cekot aja. Jadi lebih baiklah aku kirimkan langsung ke rekening Indonesiaku, lebih aman ya kan? Nah, selesai ngirim uangnya, lanjutlah aku di sini pulang, guys. Dan rate pengiriman tadi itu, 1 ringgitnya 4.366, guys. Jadi tinggi banget pengiriman ya kan. Jadi sesampainya di hostel karena perutku juga udah lapar, baru pulang kerja si malam. Jadi aku sarapan pau dulu lah. Ini paunya rasa serikaya, enak kali loh guys paunya ini. Cuman guys, biasanya kan aku beli pau rasa kacang merah kayak gitu, tapi kebetulan tadi kerasa kacang merahnya udah habis guys. Ya udahlah ya kan, daripada nggak ada juga aku bawa pulang, aku belilah rasa serikaya tadi. Oke guys, sampai di sini dulu video untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. God bless you all. PMI di negara lain nggak banyak bacot seperti PMI di Malaysia yang ujung-ujungnya jadi penjilat. Malah PMI di negara maju lainnya malah mengharumkan nama negara Indonesia. Maksudnya banyak bacot tuh yang kayak gimana nih kak? Terus gimana kalau aku tuh konten nggak banyak bacotnya, nggak jadi konten dong? Ya, mungkin ini ya, kalau aku tuh banyak bacot tuh aku selalu ngata-ngatain Indonesia gitu kan, jelek-jelekin Indonesia, Indonesia tuh yang seperti ini, orang Indonesia tuh semuanya kayak gini. Iya, kayak gitu ya. Tapi memang ada nggak konten aku yang kayak gitu? Coba dicek deh, dicek lagi sampai bawah-bawah itu. Ada nggak aku nyebutin yang kayak gitu? Kayaknya aku nggak ada deh, nggak ada. Ya, soal mengharumkan nama negara, ya mengharumkan nama negara Indonesia. Dengan kita di sini itu secara resmi, ya masuk secara resmi, tidak membuat kegaduhan, tidak membuat kekacauan, ya. Terus kita tuh tidak melakukan tindakan kriminal, ya. Terus kita tuh apa ya, mematuhi peraturan yang ada di negara tujuan kita bekerja, mematuhi undang-undang. Dan kita itu bersikap lebih sopan, lebih menghargai siapapun yang ada di negara kita kerja. Itu udah termasuk mengharumkan nama negara loh Pak ya. Betul sekali Mas, kasih paham. Karena apa? Kalau kita itu di negara tersebut, itu kita membawa perilaku yang nggak baik di negara tersebut, itu udah termasuk catatan buruk buat Indonesia. Betul sekali.
Kalau mbaknya bilang di negara lainnya itu nggak banyak bacot, terus pun mengharumkan nama Indonesia, negara mana? Di ini, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea. Mbak nggak pernah baca berita ya? Kalau di sana juga banyak kelakuan-kelakuan orang Indonesia yang hampir saja ya WNI dari Indonesia itu mau diboikot. Contohnya di Jepang. Ya di Jepang itu ada dulu satu perkumpulan atau persatuan, ya aku nggak mau nyebutnya nama, mbaknya cari sendiri. Itu gara-gara kasus itu hampir WNI yang kerja di sana itu hampir semuanya mau diboikot sama Jepang. Apa itu mengharumkan nama negara? Terus yang di Malaysia ini, di sini banyak pembunuhan, ya. Kadang orang Indonesia sama orang Indonesia sampai bunuh-bunuhan, sampai melakukan bullying. Terus di sini terkenalnya banyak masuk secara jalur tikus atau jadi pendatang asing tanpa izin, ilegal ya. Terus menggunakan paspor pelancong sampai sini bekerja, itu udah terkenal banget di sini. Ya. Itu apa mengharumkan nama negara Indonesia? Contoh ya, itu contoh kecilnya gitu. Kalau kita mau mengharumkan nama Indonesia, kita tuh nggak perlu yaping, nggak usah terlalu banyak bacot dengan konten. Cukup kita membawa diri di tempat kita kerja. Kita jangan membuat kriminal, buat kegaduhan, buat kekacauan, buat konten sara. Terus kita tuh di sini tuh berperilaku baik dengan orang-orang sekitar. Itu udah termasuk mengharumkan nama Indonesia. Setuju? Kalau kita di sini tuh membuat kriminal, membuat kegaduhan, itu udah memalukan negara kita, Mbak. Betul sekali. Ya. Kasih paham, Mas. Bukan karena dengan konten-konten misalnya yang menjelek-jelekin ini, itu nggak perlu. Orang di negara tersebut itu juga nilai dari perilaku kita. Setuju? Kalau kita di sini ini udah mengikuti undang-undang apa itu, orang di sini oke-oke aja. Betul sekali. Ada orang cakap, dia kata Kak Jura kalau bawa bibik tu berjalan sebab apa? Senang nak jaga anak-anak. Dia kata apa? Itulah bawa bibik tu bukan apa pergi holiday, pergi luar negara untuk dijadikan untuk jaga anak-anak tu. Iya ke, Bi? Happy juga. Happy juga. Ini kita di mana, Bi? Disneyland Shanghai. Disneyland Shanghai. Bukan duduk di hotel. Keluar negeri. Bukannya urus budak tu. Anak-anak Kak Jura besar dah. Paling kecil ni. Paling kecil Ali. Sudah besar. Ini semua sudah besar. Anak-anak yang dah besar. Bukan nak kena jaga anak-anak yang kecil-kecil baby. And bukan bibik jaga budak tu tinggal di hotel. Duduk aja di hotel jaga anak-anak. Bukan. Kita masuk Disneyland, bibik masuk Disneyland. Kita masuk mana apa ni, Ocean Park. Bibik pun pergi Ocean Park. Ikut jalan. Ini mau naik apa mainan apa semua, bibik ikut naik, bukan bibik jaga di bawah, tak ada. Bibik langsung ikut jalan juga. Jadi ada rugi ke, Bi? Tak ada rugi. Happy. Jadi jangan dituduh kata oh dia tu bawa bibik tu ala untuk jadi jagaan aja, untuk apa? Untuk apa, tengok anak aja, untuk uruskan anak. Iya, uruskan anak sebab anak-anak daripada kecil memang duduk dengan sudah baik dengan bibik. Jadi anak-anak tu kalau ke mana-mana Kak Jura pergi holiday mesti nak ada bibik kerana nangis. Ada yang nangis kalau bibik tak ikut. Nanti di airport aduh pening, aku pening. Jadi memang ke mana-mana Kak Jura pergi holiday harusnya bawa bibik. Gitu. Jadi Masa baby pun juga suka. Masa baby jalan. Masa baby pun kadang-kadang kita pergi Singapura, kita masuk USS, kita pergi apa? Pergi ke Kashmir kan, kita naik atas tu semua, naik cable car. Semua bibik naik, tak ada tinggal di hotel. Bibik ikut jalan sama. Makan apa kita makan itu bibik makan. Kita duduk bilik hotel cantik, bibik pun duduk hotel bilik cantik. Betul ya, Bib? Okey, betul. Bukan kata dia arah suruh jaga anak aja, bukan, jangan dituduh begitu. Tak macam tu tau. So kita sekarang di Shanghai. Kita di apa? Di Shanghai. Kita di Disneyland Shanghai. Jadi semua pun ikut. Anak-anak ni anak yang nombor 2. Ini anak nombor 3. Itu semua anak-anak sudah besar. Ya? Ya buat. Kalau di Malaysia umur 20 masih di university. Tapi orang Indonesia jadi bibik di Malaysia. Mia. Hah? Apa? Apa pula? Tahu. Dia tak tidur lagi. Kau pukul 3 dah ni. Tengok dia dah cerik. Hei, pukul 3. Apa tak tidur lagi? Mana dia? Kadang sedih, tapi apalah daya memang kadang-kadang kalau kita tinggal di kampung harus perlu perjuangan keras untuk merubah nasib. Kenapa? Yang dimana ini kisah dari TKW atau Mbak daripada Indonesia yang merantau ke Malaysia
masih usia sangat muda, usia 20 tahun. Ya, selamanya. Ini pertama kali ke kamu berpisah? Iya Puan. Kamu kan nak berjaya kat sini. Kalau nak berjaya, perlukan pengobatan. Iya Puan. Dan ini Sebab kat sini kamu sang jangan majikan risau. Kita memberikan akan anggap semangat kamu motivasi. macam keluarga kita kat sini. Saya pun dah ambil keputusan kan. Kita dah ambil keputusan, kita akan ubah dia dulu. Dan saya janji, saya akan ubah kamu lebih cantik. Masya Saya Allah. akan ubah kewangan kamu sekali. Iya Puan. Jom. Dah, jangan nangis. Jom, kita pergi timbang dia dulu. Okay, jom. Kita tengok. Kamu naik penimbang dulu. Kita tengok berapa berat kamu sekarang. 97.25. Kamu sabar Kamu tidur dulu. Nanti esok baru kita mula. Dan ingat, untuk cari duit, perlukan pengorbanan. So, inilah pengorbanan dia. Betul Nanti sekali. bila kamu balik Indonesia, kamu dah cantik. Saya akan pastikan kamu cantik. Dan pastikan ibu kamu bangga kamu hijrah ke sini. Masya Okay? Allah. Sebab kamu muda lagi, kan? Jadi cantik-cantik, muda lagi. Sudah, pergi tidur, Beruntung, bersyukur mbaknya mendapat majikan yang begitu sangat baik, yang dimana beliau dikasih motivasi, semangat. Masya Allah. Dengan ibu sudah lama bercerai Puan. Di umur awal 20 tahun dia tinggalkan keluarga Yo. di kampung. Setelah sekian lama Cik Na tak ada bibik, hari ni ada sampai bibik baru. So, Cik Na nak tengok bibik Cik Na ni okey ke tak? Jom. Mana bibik? Bibi itu adalah panggilan Ya di Allah, Malaysia apa tak panggil dia yang mas? bekerja sebagai pembantu Panggil. rumah tangga sampai semua. Ya Allah muni. Jadi bukan istilah panggilan hinaan, bukan. Memang di Malaysia Assalamualaikum. yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga itu dipanggil bibi. Dan ini kakaknya baru umur 20 tahun sudah merantau di Malaysia. Jadi baru awal umur 20 tahun merantau di Malaysia. Apa duduk bawah je, dekat atas. Ni duduk bawah, duduk sini. Nama kakak siapa? Mia Puan. Mia. Puan. Umur? Baru 20 tahunan Puan. Baru 20 tahun. Aku ni tak ingat aku itu pada aku Masih 20. Oh, Baik. dulu. Iya Puan. Umur kamu muda sangat. Kenapa kamu datang berhijrah kat sini? Sebab saya nak bantu orang tua Puan. Bantu biaya Nak sekolah bantu adik. orang tua. Ibu bapa kamu tak kerja? Sebab dengan ibu sudah lama bercerai Puan. Oh, bapak ibunya sudah lama bercerai. Tetap semangat mbak. Yang dimana mbaknya ini jauh-jauh daripada kampung ke Malaysia untuk berubah nasibnya. Dan semoga berjaya di Malaysia. Tapi kan tak kira umur 20 jadi. Kamu jangan nangis Tetap sakit. semangat. Kamu mau kalau saya ubah kamu jadi cantik? Mau Puan. Sebab kalau saya tengok muka kamu cantik je. Kamu udah kahwin? Belum Puan. Belum. Kamu mau berjaya di Malaysia? Mau Puan. Mau buktikan sama mamak kamu yang kamu berjaya di Malaysia? Mau Puan. Tapi kalau macam jadi pembantu rumah tangga, susah sikit mau berjaya. Jangan ubah lagi. Tapi dia perempuan. Kita tak pernah ubah perempuan. Terahlah. Tak tahu. Gini, kita tak payah jadikan dia bibi. Kita ubah dia jadi cantik nak. Nak tengok tak you all? Patut tak? Patut. Takut macam lupa diri pula. Dok, tengok dia ni dok. Kamu memang betul-betul mau bantu adik Iya dengan Puan. mamak kamu. Mamak kamu dah tua. Umur 40 tahun lebih Puan. Okay, jom saya bawa kamu ke bilik kamu. Iya Puan. Okay, jom. Alhamdulillah untuk mbaknya dapat majikan yang sangat baik. Semoga berjaya, kerja elok-elok di Malaysia. Dan pastinya jika kita kerja di sana dengan adab sopan santun, dengan niat ikhlas, dengan memang niat membahagiakan keluarga di kampung halaman, insya Allah yang datang akan baik-baik saja. Dan Alhamdulillah selama saya di Malaysia juga dapat majikan yang sangat baik. Dan semoga mbaknya berjaya sukses daripada merantau di Malaysia. Nah, itulah sahabatku semua, ragam cerita daripada orang Indonesia yang merantau ke Malaysia. Ada yang jadi pembantu rumah tangga, yang dimana ada juga ibu-ibu yang sudah berumur tetap semangat bekerja di luar negara. Kadang-kadang keadaan memaksa mereka untuk berjuang di luar negara meskipun usia sudah senja. Namun di balik itu semua ada semangat, ada harapan yang besar ketika merantau di Malaysia agar keluarga di kampung baik-baik saja. Bahkan sampai-sampai ada
mbak-mbak atau kakak-kakak yang baru berumur 20 tahun. Sampai-sampai majikan Malaysia heran, biasanya kalau di Malaysia umur 20 tahun itu masih sekolah, masih masuk university, tapi di Indonesia sudah merantau ke luar negara. Itu normal. Ya, karena kadang-kadang kalau misal kata kita masuk ke university di Indonesia, itu juga perlu biaya yang cukup lumayan mahal. Apalagi kalau bagi orang kampung, yang dimana kalau orang tua hanya bekerja sebagai petani, kadang-kadang seorang anak lebih memutuskan memberanikan diri merantau ke luar negara untuk bisa merubah ekonomi di kampung halaman. Nah, kadang-kadang ada juga netizen yang sering salah paham. Seolah-olah kalau bercerita tentang merantau di Malaysia dibilang penjilat. Kenapa di negara lain nggak ada yang bercerita? Padahal kalau di negara lain itu juga ada yang bercerita. Cuman kenapa kalau kita bercerita tentang hal-hal positif di Malaysia, pasti ada saja dibilang penjilat, apalah gitu. Namun, untuk sahabat-sahabatku semua, kalau kita merantau dengan menjaga adab sopan santun, itu juga termasuk mengharumkan nama negara, tidak berbuat kriminal di negara orang, masuk secara sah resmi, itu juga termasuk mengharumkan nama Indonesia dan juga termasuk menjadi pahlawan devisa Indonesia. Oke, cukup sekian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kalau merantau di luar negara, jaga adab sopan santun, jangan sampai melakukan tindakan yang kiranya membawa dampak buruk bagi nama Indonesia.